Ade. Zaki Rafi. Oke, aku ada semua ya. Bagi kalian ada semua. Oke. Sampai di mana sudah pelajaran kalian? Kemarin masuk apa? Peluang Pancasila dan hubungan global. Ya, oke. Sekarang kita tanya dulu. Apa peluang terbesar dalam berpancasila, terutama bagi kalian sebagai pelajar? Oke, siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Globalisasi dan perubahan budaya, kemajuan teknologi dan informasi, radikalisasi dan ekstremisme, ketimpangan sosial dan ekonomi, kualitas pendidikan dan ekonomi. Oke, bagus sekali jawabannya. Berarti ada belajar ya. Oke, sekarang kita masuk ke subbab baru, yaitu proyek gotong royong kewarganegaraan. Nah, pasti kalian sudah sering mendengar istilah gotong royong, pasti udah gak asing lagi bagi kalian. Kata gotong royong itu sebenarnya apa sih arti dari gotong royong tersebut? Oke, konsep gotong royong. Kata gotong royong berasal dari bahasa Jawa yang terdiri dari dua kata, yaitu gotong dan royong. Gotong yang berarti pikul atau angkat, dan royong yang berarti bersama-sama. Nah, secara harfiah, gotong royong berarti mengangkat beban secara bersama-sama agar terasa lebih ringan. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia, gotong royong bermakna bekerja sama, tolong menolong dan bantu membantu. Nah, gotong royong merupakan identitas dan kekayaan budaya Indonesia, seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pepatah ini menggambarkan makna gotong royong yang berarti pekerjaan berat bila dilakukan secara bersama-sama akan terasa lebih ringan. Nah, kemudian ini salah satu contoh dari gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, di sini mereka sedang membersihkan jalan desa yang sering mereka lalui. Pasti ada pernah kalian lihat kan? Kalian pasti sering terjadi budaya gotong royong. Kemudian jenis-jenis gotong royong. Nah, menurut Konjaran Ningrat ada dua jenis gotong royong. Yang pertama, gotong royong tolong menolong bersifat individual. Contohnya, menolong tetangga yang sedang memiliki hajatan pernikahan, upacara kematian, dan membangun rumah. Kemudian yang kedua, gotong royong kerja bakti. Biasanya dilakukan untuk mengerjakan suatu hal yang bersifat untuk kepentingan umum. Misalnya, membersihkan desa atau kampung, kemudian membersihkan jalan, membuat tanggul. Ini ada contohnya. Nah, di gambar pertama, masyarakat sedang bergotong royong dalam membangun rumah. Kemudian yang kedua, contoh dari kerja bakti, yaitu masyarakat sedang membersihkan kompleks pekarangan rumah mereka. Kemudian, nah, pada masyarakat pedesaan, gotong royong terbagi menjadi empat jenis, yaitu tolong menolong dalam aktivitas pertanian, tolong menolong dalam aktivitas sekitar rumah tangga, tolong menolong dalam aktivitas persiapan pesta dan upacara, dan kemudian yang terakhir, tolong menolong dalam peristiwa kecelakaan, bencana, dan kematian. Nah, contohnya seperti ini. Nah, gambar pertama menunjukkan masyarakat yang sedang membersihkan lumpur, yaitu habis bencana banjir. Jadi di sana masyarakat bersama-sama membersihkan pekarangan rumah mereka pasca bencana. Kemudian yang kedua ada masyarakat yang sedang melangkah rumah. Ini dulu sering terjadi di mana kalau ada masyarakat yang ingin pindah rumah, masyarakat lain gotong royong untuk mengangkat rumah tersebut. Kalau sekarang kan udah dibangun kan, sekarang nggak lagi mudah mengangkat itu kan. Kemudian contoh praktik gotong royong. Nah, kalau di Aceh praktik gotong royong ada yang namanya kanduri blang. Nah, kanduri blang merupakan gotong royong yang berkaitan dengan pertanian, di mana warga saling membantu dalam menanam dan memanen padi di sawah, kemudian diikuti dengan syukuran atau makan bersama. Pasti kalian pernah melihat yang namanya kanduri blang, sering terjadi di kampung kita kan? Nah, kemudian kalau di Jawa ada yang namanya tradisi sambatan. Tradisi sambatan merupakan gotong royong dalam pekerjaan yang
meringankan beban orang lain. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini salah satu contoh dari dari gotong royong. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Coba, apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Iya, nah di sini dalam masyarakat tentu ada yang namanya beda agama, beda ras, budaya, dan beda suku, ya kan? Sedangkan di sama kalian aja pasti terdapat banyak perbedaan, kan? Walaupun kita di sini alhamdulillah mayoritasnya Islam. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi, walaupun mereka berbeda-beda dari berbeda suku, bangsa, dan berbeda suku, ras, dan agama, mereka tetap bergotong royong dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian akan meningkatkan solidaritas sosial antar warga. Kemudian manfaat gotong royong. Nah, gotong royong bermanfaat yang pertama saling mengenal dan mengakrabkan antar warga. Nah, dengan budaya gotong royong ini, jadi antar warga jadi saling mengenal. Yang tadi tidak tahu menjadi tahu. Misalnya si Rahma, dia belum tahu si Alfi. Jadi karena ada budaya gotong royong, jadi mereka bersama-sama. Jadi mereka bisa saling mengenal. Kemudian yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan, cepat selesai, dan biaya yang murah. Kemudian dapat saling berbagi pengalaman, mengembangkan sikap saling tolong-menolong bila ada warga yang membutuhkan, menumbuhkan rasa solidaritas atau kebersamaan dan kekeluargaan antar warga. Kemudian, penerapan gotong royong. Di masyarakat adanya pemeliharaan jalan desa, kompleks, dan fasilitas umum. Kemudian tiap hari Minggu ada yang namanya kerja bakti membersihkan selokan. Nah, misalnya kalau di kampung kita, kalau hari Jumat ada dipanggil warga untuk membersihkan desa, ya kan? Kemudian di sekolah adanya anggota piket untuk membersihkan kelas setiap hari. Di kelas kalian ada mak piket? Ada. Berguna mak piket tersebut? Berguna. Apa gunanya? Kemudian adanya petugas kebersihan yang membersihkan halaman sekolah. Kemudian di keluarga menjalankan perintah orang tua, yaitu menangani tugas rutin seperti belajar, sholat, menyapu, mengepel, dan membersihkan perabotan rumah. Ada nggak kalian bantu orang tua? Ada. Sering kan? Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini merupakan gambar masyarakat yang sedang membersihkan jalan. Ini merupakan gotong royong yang namanya terjadi di masyarakat. Kemudian yang kedua, ini di sekolah kita. Di sekolah kita kan ada yang namanya Sabtu Sehat dan Sabtu Bersih. Ini Ibu ambil dokumentasinya dari Sabtu Bersih kita. Kemudian ini merupakan salah satu contohnya dari penerapan gotong royong di keluarga kita. Misalnya kakak kita menyapu, terus kita cuci piring. Itu merupakan gotong royong dalam keluarga. Kemudian alasan pentingnya gotong royong. Yang pertama, manusia membutuhkan sesamanya dalam mencapai kesejahteraan baik jasmani maupun rohani. Ya kan, kita sama-sama butuh kan? Kita nggak bisa hidup sendiri kan? Ya. Misalnya, Zikri butuh nggak orang lain? Butuh kan? Zikri nggak bisa kan hidup sendiri? Ya, ini alasan pentingnya gotong royong. Misalnya, Zikri mau bangun rumah, Zikri nggak bisa bangun rumahnya sendiri, pasti dia butuh bantuan dari orang lain. Nah, ini merupakan alasan pentingnya dari gotong royong. Kemudian manusia sebagai makhluk berbudi luhur memiliki rasa saling mengasihi dan tenggang rasa menghargai terhadap sesamanya. Kemudian, yang ketiga, keimanan dan ketakwaan Tuhan yang Maha Esa mengharuskan setiap manusia bekerjasama gotong royong dalam mencapai kesejahteraan baik hidup baik dunia maupun di akhirat. Nah, ada suratnya, ada surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan kemusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Nah, kemudian yang keempat, usaha yang dilakukan secara gotong royong akan menjadi suatu kegiatan
Mengapa gotong royong penting dalam kehidupan masyarakat? Ya, mengapa gotong royong penting dalam kehidupan masyarakat? Dan sebelum Ibu jawab, ada nggak yang bisa jawab? Oke, siapa? Oke, silakan. Gotong royong karena dapat memperkuat hubungan sosial, mempercepat pekerjaan, dan meningkatkan rasa kebersamaan serta solidaritas di antara anggota masyarakat. Iya, jadi lagi gotong royong tadi bermanfaat untuk meningkatkan solidaritas sosial seperti yang Ibu bilang tadi. Misalnya Zikri nggak kenal sama siapa, sama Halimon misalnya, karena ada gotong royong tadi. Jadi kalian saling berinteraksi, jadi kalian jadi lebih kompak dalam masyarakat tersebut. Oke, ada yang lain yang ingin bertanya? Oke, silakan. Bagaimana cara kita menjaga semangat gotong royong di tengah masyarakat modern? Oke, pertanyaan yang bagus. Coba ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Semangat gotong royong dapat dijaga dengan mengadakan kegiatan bersama secara rutin, mengerjakan nilai-nilai gotong royong kepada generasi muda, dan memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi keluarga. Iya, jadi seperti budaya Sabtu Sehat kita, Sabtu Bersih kita. Kalau kita melanjutkan Sabtu Sehat tersebut, pasti generasi di bawah kita akan tetap terus menjaga budaya tersebut. Nah, oke, karena tadi udah berani menjawab dan pertanyaan, itu ada sedikit dulu untuk kalian ya. Oke. Oke, ada yang lain? Ingat, jangan makan di kelas ya. Sampahnya dibuang di tempatnya. Nah, gimana? Paham semua? Oke, sekarang Ibu akan membagikan lima diskusi ya. Bukan diskusi. Jangan lupa tulis nama kelas ya.
Silakan dijawab, jangan ada yang nyontek. Abdul Ujang. Terus. Tadi udah dijelaskan kan? Sudah. Paham kan? Paham. Oke, silakan dijawab. Oke, silakan. Udah nggak soalnya? Sudah. Udah siap semua? Ya, kumpulkan ke meja depan, ibu akan duduk di meja depan. Kumpulkan ke meja depan. Kita berdiri sama-sama pun. Isi aja ke meja depan. Kamu di sini aja. Di meja depannya masing-masing. Di depan sana. Oh, di meja depan. Akan sedikit kumpulnya. Oke, sudah. Oke, udah semua? Setelah berkeliling-keliling meja kalian, dari jawaban kalian, ternyata kalian emang udah benar-benar paham. Nanti minggu depan kita bisa lanjut ke sekolah berikutnya. Tapi ya, kita ada praktek di Subang ini, yaitu membuat buku sampah. Itu merupakan proyek rumah proyek kita. Kita sama-sama membuat buku sampah. Ada 3 buku sampah, itu sampah organik, anorganik dan anorganik merupakan plastik. Oke, minggu depan akan ibu kasih tentang ya. Nah, sepertinya waktu kita udah hampir habis. Sebelum kita tutup, ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ada. Siapa namanya? Kaira, Bu. Ya, coba Kaira. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Prinsip gotong royong dalam kehidupan sehari-hari adalah aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial, membantu tetangga, dan sebagainya. Nah, dengan cara ini kita dapat memperkuat hubungan sosial, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, dan meningkatkan kualitas hidup bersama. Gotong royong bukan hanya sebuah tradisi budaya, tetapi juga prinsip praktis yang mendukung pembentukan komunitas yang solid, efisien, dan peduli terhadap kesejahteraan bersama.
akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.